Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan ke hadapan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita barusan saja melihat, menyaksikan, mendengar suatu peristiwa yang sangat bersejarah, terutama dalam kehidupan dua mempelai, pria dan wanita. Dan bagi kita semua yang berhadir, yang ikut menyaksikan acara yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Maka oleh karena demikian, sebagaimana biasa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling nasihat menasihati, saling mengajak, itu adalah memang tugas seorang muslim. Barangkali kita sendiri ketika orang menyampaikan hal itu, kita dapat terulang dan teringat kembali. Oleh karenanya kami sebetulnya yakin bahwa mempelai ini sebelumnya jauh sudah mengerti dan sudah mengetahui tentang hal ini. Tapi namun demikian, agar kita mengulang kaji, terutama bagi dua mempelai dan bagi kita semua tentunya. Pertama, kami sendiri mengutip daripada perkataan Imam Anas Al-Bakri, mengatakan bahwa apabila seseorang telah menikah, baik itu laki maupun yang perempuan, ada 5 hal yang dipesan dalam kitab beliau. 5 hal inilah mungkin yang akan menjadi satu inspirasi bagi kita. Untuk ini terus kita jaga, kita pelihara, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kata-kata beliau Imam Anas Al-Bakri sangat simpel. Yang pertama adalah as-sabiri, as-sabirina was-sabirat, sabar yang pertama. Jadi tidak yang pertama uang, tidak yang pertama juga yang lain-lainnya, ibadah segala macam, tapi yang pertama diminta oleh Imam Anas Al-Bakri adalah as-sabir, sabar. Kenapa? Karena dalam hidup ini sendiri saja kita pasti ada belum, ada masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Masalah adalah sesuatu yang harus dipecah, masalah harus dipecahkan. Jadi masalah bukan sesuatu hal yang harus kita lari darinya, tapi masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Oleh karenanya belum ini pasti. Apalagi sekarang, kalau sendiri saja kita punya belum dalam hidup, apalagi sekarang Ustaz Iswan sudah memiliki tanggung jawab. Yaitu kalau sebelumnya tanggung jawab terhadap pribadi yang dikomandai oleh hati, indranya adalah sebagai rakyatnya, sekarang bertambah, yaitu istrinya yang harus dijaga lagi, satu lagi. Kemudian nanti akan diteruskan kepada anak-anak. Begitu juga dari pihak mempelai wanita. Kalau sebelumnya diri sendiri, mungkin orang tua, tapi sekarang bertambah kepada suaminya. Artinya ini dalam menitah kehidupan ini yang sangat dipentingkan adalah sabar. Karena berbagai belum akan datang, berbagai masalah akan datang, dan masalah itu sebenarnya bukan kita udah, memang sebegitulah dalam kehidupan. Oleh karenanya Imam Anas memesankan bahwa mempelai pria dan wanita hendaknya dalam membina mahir rumah tangga itu adalah sabir, saling sabar, menyabar. Itu yang pertama. Yang kedua, da'i wa da'iyat, meminta agar saling menyeru dan berdoa. Ini adalah cukup penting. Saling mendoakan. Suami ketika hari bekerja mencari nafkah segala macam, istri di rumah mendoakan suami. Kemudian suami mendoakan istrinya agar diberikan keselamatan, diberikan anak yang saleh dari zuriat daripada istri tersebut. Pada prinsipnya adalah saling menyeru dan mendoakan. Karena doa adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang non-Islam. Apapun kafir miliki, tetapi doa ini hanya kita yang memiliki. Dan doa inilah yang paling ditakuti oleh semua yang di bumi dan semua yang di sekeliling kita. Karena kenapa? Syaitan, kafir, segala macam, sebetulnya kita sudah dikelilingi oleh berbagai macam jin dan lain sebagainya. Di kiri kita, zigzag, kiri kanan.
Persoalan yang masih terbuka hanyalah dari kita ke atas. Ini jin, iblis, berbagai makhluk Allah yang lain yang ingin menggoda kita. Dari atas ke bawah ini tertutup bagi mereka. Tidak bisa. Keliling kita sudah penuh dengan berbagai hal yang akan menggoda kita, tapi ke atas masih kosong. Maka oleh karena demikian, karena ke atas yang masih kosong, maka kirimlah pesan-pesan itu kepada Allah agar kita diberikan keselamatan. Karena antara kita dengan Allah sesungguhnya tidak ada yang menutupinya. Maka da'iin wa da'iyat itu saling doa mendoakan, saling nasihat menasihati, dan saling nyeru menyeru. Itu adalah hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah menjadi muta'allimin wal muta'allimat. Menjadi guru. Menjadi guru. Usahakan kita sendiri menjadi guru. Dan juga laki-laki menjadi guru bagi perempuan, menjadi guru bagi istrinya. Artinya apa? Kalau menjadi guru, jika sesuatu hal ada terjadi kesalahan di pihak istri, maka sudah sewajarnya suami menasihatinya layaknya sebagai guru. Tidak mungkin kita menganut, tidak mungkin kita berpikir, tidak mungkin kita berharap terlampau sempurna. Begitu juga ketika yang laki terjadi agak sedikit masalah, tampil seorang perempuan menjadi mu'allimat, menjadi guru bagi yang laki-laki. Artinya kedua belah pihak tidak mungkin ada yang sempurna. Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang memang sangat luput dari dosa, kesalahan, segala macam. Sehingga tujuan salah satu dari perkawinan adalah untuk melengkapi yang tidak ada pada suami terlengkapi oleh istri, yang tidak ada pada istri terlengkapi pada suami. Maka oleh karenanya inilah salah satu daripada tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan yang lain. Maka ketika ada persoalan-persoalan kurang pada pendampingan kita, baik orang lelaki maupun perempuan, kita harus ingat bahwa itu adalah memang sifat kemanusiaan yang harus kita tutupi, yang harus kita lengkapi oleh kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah qanitina wal qanitat. Qanitin, beliau memberikan multi ibadah yang harus dilakukan oleh suami istri. Multi ibadah maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sebelumnya mungkin kita hanya salat segala macam, tapi begitu kita memiliki istri, begitu kita memiliki suami, melayani istri, melayani suami, itu adalah merupakan ibadah yang paling besar. Mungkin satu hari perempuan pernah mendemo Rasulullah. Beberapa orang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang laki-laki enak sekali. Dengan badan yang kuat, dia bisa turun ke medan perang, kemudian dia bisa berperang, lalu dia mati syahid masuk surga. Tapi kenapa kami dihalang-halangi ya Rasulullah? Kami tidak bisa berperang walaupun kami kekuatannya ada, kuat badannya segala macam. Tapi kenapa kami dihalang-halangi? Tidak bisa maju ke medan perang untuk berperang karena Allah. Lalu kami syahid di sana, lalu kami bisa masuk surga. Kenapa tidak bisa seperti itu ya Rasul?" Rasul menjawab bahwa istri itu, perempuan itu menjaga suaminya dengan baik, itu sudah merupakan jihad fi sabilillah. Maka ketika dia mati dalam melayani suaminya, itu adalah syahid. Ini adalah menunjukkan berapa besar pahala, berapa besar tanggung jawab, berapa besar Allah berikan kepada seorang perempuan. Hanya dengan melayani suami, dia sama seperti korban di medan perang. Ini adalah menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah salah satunya adalah ini adalah melayani suami atau melayani istri. Makna melayani istri adalah ketika suami berangkat pagi-pagi ingin mencari nafkah hanya untuk menutupi kebutuhan istrinya, dan itu juga merupakan sedekah yang amat besar. Maka oleh karena demikian, kalau sebelumnya kita terjebak dalam ibadah-ibadah mahdoh, begitu perkawinan kita lakukan, apapun yang kita lakukan antara suami dan istri yang niatnya karena Allah benar sesuatu yang kita lakukan itu, maka itu pun bernilai ibadah yang amat besar pahalanya. Dan ini tidak bisa kita lakukan tanpa mengikat hubungan atau tanpa melakukan perkawinan. Yang terakhir adalah Imam Anas Al-Baqi meminta adalah bu'adil aqi, jauh daripada kedurhakaan. Suami tidak boleh durhaka, istri tidak boleh durhaka. Terutama istri tidak boleh durhaka kepada suami. Suami dan istri juga punya bapa dan lain sebagainya, tidak boleh juga durhaka. Karena durhaka adalah sesuatu hal yang sangat dilarang oleh agama. Maka inilah yang Allah berikan kepada kita, inilah yang Allah berikan kepada janji-janji kepada kita,
Artinya sesuatu itu harus kita jalankan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin sebelum itu Ustaz Iswan, kita mungkin sebagai bujang dan lain sebagainya, uang segala macam yang kita miliki, kita terus melakukan untuk diri kita sendiri. Tapi sekarang adalah kita sudah mulai, ini sudah memiliki istri, kita sudah melangsungkan perkawinan seperti ini, maka selanjutnya kita harus memikirkan hal itu. Maka oleh karena demikian, terutama ini menyangkut dengan wa'adil hakin, ini adalah jauh daripada keterbukaan, terutama adalah istri. Jadi mungkin yang perlu saya pesankan adalah begini, istri itu kalau sebelumnya 100% tanggung jawab, patuh, sami'na wa ata'na kepada orang tua, 100%. Bahkan dalam agama kita, jika orang perempuan yang masih pikir dalam melakukan perkawinan, boleh orang tua melakukan ijbar, ya semacam hak veto orang tua, karena agama menganggap orang tua tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Artinya begitulah anak-anak orang tua memiliki hak, dan ketika orang tua mengatakan harus seperti ini, anak-anak seolah-olah tidak ada pilihan, seolah-olah tidak ada pilihan. Begitulah orang tua yang harus memiliki peran terhadap anaknya, dan begitulah anaknya, dia adalah harus patuh ke orang tua. Tapi begitu pernikahan ini kita langsungkan, maka itu akan berbagi. Artinya seorang perempuan itu suami yang pertama, sehingga dikatakan apa? Untuk salat sunat saja 2 rakaat, kalau suami tidak mengizinkannya, itu tidak boleh kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa Allah berapa mengagungkan suami. Bukan dalam arti suami tidak boleh mengizinkan, tapi begitulah artinya pengagungan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar ini diberikan? Agar istri itu mengerti betul bahwa tidak saja salat 2 rakaat, rupanya mematuhi suami saja sudah lebih daripada 2 rakaat. Maka oleh karena demikian, seorang istri, gerak-geriknya sesuatu yang dilakukan itu adalah wajib dikonfirmasi kepada suami. Kalau dulu dikonfirmasi kepada orang tua, sekarang dikonfirmasi kepada suami. Bukan dalam arti ketika kita sudah bersuami boleh durhaka kepada dua orang tua, tidak. Artinya apa? Ketika orang tua telah menyerahkan anak-anaknya, telah menyerahkan kita kepada suami kita, itu menunjukkan orang tua telah ridha. Namun demikian, yang laki-laki tidak juga dibenarkan otoriter, tetapi juga harus memperlakukan secara ma'ruf, harus memperlakukan secara benar, harus memperlakukanlah secara adil. Ini adalah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama adalah kuncinya adalah mahligai untuk bahagia sebuah rumah tangga. Imam Anas mengatakan harus memiliki kesabaran. Yang kedua harus saling doa mendoakan. Yang ketiga suami dan istri harus menjadi guru yang baik dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah harus melakukan multi ibadah, terutama terhadap hal-hal yang berkenaan dengan suami istri. Yang terakhir adalah kita dijauhkan daripada durhaka baik kepada suami istri maupun adalah kepada dua orang tua kita. Mungkin apabila ini kita lakukan, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita doa bersama. Yang di depan kita yang telah melakukan akad nikah tadi, suami istrinya adalah sudah sah, kita doakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan majelis ibarat juga adalah merupakan majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.